Halo semuanya, kembali lagi di channel By Foy. Hari ini kita akan membahas salah satu berita yang sebenarnya berita ini sangat memalukan negara kita, guys. Namun sebelum kita menceritakannya kepada kalian, boleh silahkan dulu subscribe channel ini, guys. Karena lagi-lagi kami melihat di YouTube Studio banyak sekali yang menonton doang, guys. Belum subscribe ya. Itu ada di kisaran 50%. Jadi kami tunggu 3 detik untuk kalian subscribe. Oke. 1 2 3. Udah subscribe kan? Kalau udah, mari kita mulai videonya. Check it out. Sebagian dari kalian mungkin sudah membaca berita ini dari beberapa artikel yang ada di media sosial, guys. Berita ini sebenarnya sangat memprihatinkan karena membawa nama negara kita di kancah internasional. Bukan dari segi prestasi seperti atlet-atlet olimpiade, tapi ini dari segi yang memang sangat memalukan, guys. Nah, seperti biasanya kita akan membahas cerita dari berbagai mancanegara, guys. Terkhusus untuk Indonesia sendiri mungkin banyak juga kasus-kasus yang menarik. Tapi kali ini berita yang datang dari negara Jepang, di mana aktor utamanya itu adalah warga asli dari Indonesia yang bekerja di sana, guys. Hal ini sungguh memalukan, guys. Tapi di sisi lain mungkin ini memang dalam keadaan terpaksa si aktor ini melakukan kejahatan tersebut. Namun yang namanya kejahatan, kita tidak bisa membenarkannya apapun alasan dari si pelaku, guys. Jepang sendiri terkenal sebagai negara yang aman dan tingkat kriminalitasnya sangat rendah, guys. Bahkan gue sendiri sangat mengagumi negara tersebut. Semoga suatu saat gue dan rekan gue Rifai bisa ke Jepang. Amin, amin, guys. Nah, di Jepang banyak sekali tempat wisata yang bagus. Apalagi untuk kalian yang menyukai culture ataupun pop culture yang ada di Jepang seperti anime, tokusatsu dan lain sebagainya, pasti berkeinginan atau punya cita-cita mengunjungi Jepang suatu saat nanti, guys. Berbeda dengan negara kita tercinta yaitu Indonesia, guys, dimana sebenarnya negara ini adalah negara yang berbudaya dan juga negara yang sangat kita cintai, guys. Dimana negara kita punya banyak sekali budaya-budayanya yang bahkan kaya melebihi negara-negara lainnya yang ada di dunia. Tapi ada salah satu yang menjadi kejahatan yang memang sudah terjadi sejak lama, yaitu guys. Sendiri adalah fenomena di mana pelaku tindak kejahatan tersebut merampas kendaraan maupun kekerasan lainnya untuk mendapatkan keuntungan dari si korban, guys. Bahkan bukan hanya merampas kendaraan dan harta berharga milik si korban, guys. Hal ini sendiri juga ada yang lebih aneh lagi, guys, yaitu bagian tubuh, guys. Apalagi bagian tubuh wanita, kalian tahu lah ya bagian apa. Itu ada di negara kita, dan semoga kedepannya hal-hal seperti ini bisa kita minimalisir, guys. Nah, dimana pembegalan ini sering sekali kita lihat juga di portal-portal berita yang ada di negara kita, guys. Sering sekali menjadi headline atau bahkan sudah menjadi tontonan kita sehari-hari dari pemberitaan kejahatan yang dilakukan oleh para si pembegal ini. Setelah kita paparkan tadi negara Jepang yang aman dan negara kita yang kadang kalau tengah malam itu was-was dengan adanya sekarang itu diekspor langsung, guys, ke Jepang, guys. Yaitu salah satu aktor utama dari kejahatan ini yang membuat warga Jepang adalah warga negara kita sendiri, guys, atau TKI yang bekerja di Jepang. Kejahatan ini sangat disayangkan oleh berbagai pihak, guys, dikarenakan penyebab utamanya adalah menurunnya kepercayaan orang Jepang di sana dengan para pekerja dari Indonesia, guys. Karena kan orang Jepang ini sangat amat takut dengan yang namanya kekerasan. Oh ya, sebelum masuk ke kronologinya, guys, shout out dulu untuk channel Neo Jepang yang membagikan cerita ini sehingga kami bisa membuat skripnya dan menceritakannya ke kalian semua, guys. Bang Neo Jepang ini juga salah satu konten kreator atau youtuber yang sering membahas tentang dunia perjepangan ataupun pop culture dan lain sebagainya tentang Jepang. Itu banyak sekali dibahas di channel Neo Jepang ini, guys. Nah, kita masuk ke kronologinya. Jadi ada seorang pekerja ataupun TKI asal Indonesia berinisial RH yang melakukan perbuatan
di Jepang guys. RH ini adalah seorang TKI yang berasal dari salah satu kota yang ada di Indonesia. Dia bekerja di Jepang sebagai tenaga magang di salah satu perusahaan di bidang pengaspalan jalan guys. Jadi si RH ini sehari-harinya itu bekerja sebagai orang yang membuat aspal di Jepang. Menurut cerita, RH ini tiba di Jepang itu pada bulan Mei 2024. Jadi RH ini baru bekerja kurang lebih 1,5 bulan di Jepang. Beberapa minggu sejak RH ini bekerja, dia tidak memberikan gestur yang aneh-aneh. Bahkan dia menjadi seperti pekerja lainnya yang melakukan job desk-nya sendiri. Dia tidak suka membicarakan orang lain dan bahkan dia hanya fokus kepada pekerjaannya. Jadi selama bekerja dalam beberapa minggu, RH ini terlihat fokus dengan pekerjaannya. Jadi menurut orang-orang ataupun orang terdekat dari si RH, dia tidak melakukan hal-hal yang aneh. Karena seperti yang kita tahu, kalau kita bekerja di bagian pengaspalan itu pasti menggunakan tenaga atau fisik itu yang banyak. Jadi si RH ini hanya menghabiskan kesehariannya bekerja, pulang istirahat, besoknya bekerja lagi, lalu di malamnya dia kembali beristirahat guys. Jadi rutinitas RH menurut orang-orang terdekatnya hanya melakukan hal tersebut selama berulang-ulang. Namun pada tanggal 15 Juli 2024 bertepatan pada hari Senin kala itu, di mana di Jepang sendiri sedang ada hari libur menyambut hari laut kalau nggak salah guys, RH ini tiba-tiba kehabisan uang. Diketahui juga dari orang-orang terdekat atau dari rekan kerja si RH ini, sebelum terjadinya insiden pembegalan tersebut, RH ini sempat curhat ke kumiainya guys, kalau si RH ini sedang mengalami yang namanya kekurangan uang. Namun bukannya memberi solusi, kumiai dari RH ini malah meminta si RH untuk bersabar. Jadi kalau kalian belum tahu apa itu kumiai, jadi kumiai itu adalah badan penyalur tenaga kerja asal Indonesia untuk disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang. Correct me if I'm wrong guys, kalau salah mungkin kalian bisa komen di bawah. Tapi dari Google sendiri itu definisi dari kumiai, dan juga berdasarkan penjelasan dari Bank Neo Jepang. Nah, karena tak kunjung memperoleh solusi dari permasalahannya, akhirnya terbesit di benak si RH ini untuk melakukan kejahatan berupa pembunuhan. Di hari RH ini ingin melakukan tindak kejahatan tersebut, dia itu beberapa kali mendatangi tempat-tempat di mana di tempat tersebut dia ingin melakukan kejahatan, namun terhalang karena banyaknya CCTV dan juga orang-orang yang memang sedang menikmati hari libur guys. Karena tidak kunjung mendapatkan target, akhirnya RH ini berjalan-jalan lagi dari pagi sampai malam hari guys untuk mencari targetnya yang lain. Nah, karena setelah berjalan-jalan dari pagi hingga malam, hingga hampir-hampir malam, dia tidak menemukan targetnya. Akhirnya si RH ini pergi ke daerah Fukuoka, yaitu bertepatan di jam 9 malam guys. Karena saat itu di jalan yang dilewati oleh RH itu sedang sepi-sepinya. Nah, di daerah Fukuoka tersebutlah RH akhirnya melihat seorang wanita yang sedang sendirian. Belakangan diketahui wanita tersebut bernama MA, warga negara Jepang guys. Nah, MA itu baru keluar dari Lawson guys. Melihat MA yang tidak waspada, RH pun mulai berjalan mendekatinya. Nah, RH sendiri berjalan tepat di belakang MA. Dia sekalian melihat lokasi sekitarnya sebelum melancarkan aksinya kepada si MA. Jadi si RH ini mengikuti si MA tersebut dari belakang sekaligus melihat sekitarnya ada nggak orang-orang yang bakal mengetahui niat jahat dari si RH ini. Saat melihat situasi sekitar yang sudah sepi dan tidak ada seorang pun, akhirnya si RH ini pun langsung melancarkan aksinya kepada si MA. RH pun langsung menyerang si MA hingga si MA ini terkapar di tanah. Tak sampai di situ saja guys, bahkan RH ini pun bagian wajah dari si MA hingga wajah MA ini di bagian hidungnya itu mengeluarkan cairan berwarna merah. MA langsung shock melihat peristiwa tersebut yang menimpa dirinya karena dia tidak
percaya kejadian naas ini terjadi kepada dirinya guys, karena kan di mindset MA ini negaranya adalah negara yang aman, bahkan sangat langka terjadi, tapi kok bisa-bisa dia di guys. Namun MA ini juga tidak pasrah saat dibegal oleh RH. Dia mencoba untuk mempertahankan tasnya yang akan ditarik oleh si RH. Dia pun meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada di lokasi guys. Nah, setelah berjibaku lama dengan si MA, RH akhirnya berhasil menutup mulut dari si MA guys. Namun, MA sendiri berhasil menggigit telapak tangan dari si RH. Karena si RH ini mencoba menutup mulut dari si MA dari korbannya. Tapi si MA berhasil menggigit telapak tangan si RH. Nah, saat menutup mulut dari si MA inilah RH langsung menarik tas dan pouch milik dari si MA ini dan langsung kabur. Tapi di tangannya itu ada bekas gigitan dari si MA. Yang kocaknya adalah setelah melakukan aksi tersebut, si RH ini malah kembali ke rumahnya. Nah, si MA yang telah terkapar dengan tenaganya yang tersisa, dia mencoba menghubungi pihak kepolisian dan meminta tolong kepada orang sekitar. Dia pun berhasil menghubungi polisi di sektor Fukuoka guys. Jadi polisi pun langsung menuju ke tempat kejadian dengan sangat sigap. Setelah menolong MA dan membawanya ke rumah sakit, setelah kondisi MA stabil, akhirnya polisi pun menanyai MA ini dengan beberapa pertanyaan. Nah, MA ini mengaku menggigit RH di telapak tangannya, sehingga pihak kepolisian pun mengambil sampel yang bekas gigitan tadi itu untuk ditelusuri siapa sebenarnya pelaku ini guys oleh pihak kepolisian. Jadi sudah secanggih itu guys. Setelah mendapatkan sampel dari DNA tersebut, polisi pun akhirnya mengetahui pelaku tersebut yaitu adalah RH TKI asal Indonesia. Setelah memperoleh informasi yang cukup, polisi pun langsung bergegas ke kediaman RH untuk menangkap RH guys. Saat diringkus, RH ini tanpa perlawanan dan dia hanya pasrah guys. Polisi pun mengamankan barang bukti berupa dompet, kartu identitas dari RH dan juga barang yang dibawa dari si MA berupa tas dan pouch. Mirisnya, setelah polisi membedah isi dompet dari RH dari si pelaku tadi, di dalamnya hanya ada uang bernilai 3 yen atau setara dengan 350 perak rupiah guys. Sebenarnya kita kasihan juga sama si RH ini, tapi kita tidak bisa membenarkan tindak pelaku kejahatan guys. Nah, yang lebih membuat kasus ini unik adalah saat polisi memeriksa hasil dari si RH ini di dompet dan pouch milik korban bernama MA hanya ditemukan uang senilai 600 yen guys. Kalau diuangkan ke mata uang kita itu hanya berkisar senilai 62.000 rupiah. Kalau di Jepang sendiri 62.000 rupiah itu hanya bisa untuk makan 1 sampai dengan 2 kali doang guys. Itu pun kita cuma bisa makan fast food yang ada di sana. Wele. Nah, menurut penjelasan dari Mas Neo Japan, orang di Jepang itu jarang sekali melakukan transaksi pembelian itu menggunakan uang cash. Jadi kebanyakan warga di Jepang itu menggunakan kartu untuk melakukan transaksi sehari-hari. Bayangkan nasib si RH udah di negara orang, dia cuma bisa mendapatkan uang senilai 62.000. Nah, setelah diinterogasi, si RH ini mengaku kepada pihak kepolisian dia melakukan tindak kejahatan ini karena kehabisan uang. Dah gaji si RH sendiri itu ternyata lumayan cukup untuk dia sendiri kalau hidup di Jepang. Gaji dia jadi senilai 100.000 yen per bulan, atau kalau uang Indonesia itu sekitaran 10,3 juta guys. Tapi yang membuat si RH ini kehabisan uang karena dia harus mentransfer uang senilai 90.000 yen
ke Indonesia untuk membayar hutangnya yang ada di Indonesia. Jadi uang yang tersisa untuk dia sendiri hanyalah berkisar 10.000 yen atau sekitar sejutaan guys. Bayangkan untuk bertahan hidup di Jepang dia hanya punya uang 1 juta selama sebulan. Nah, ada juga beberapa orang yang berspekulasi kalau hutang-hutang dari si RH ini berasal dari biaya keberangkatan dia ke Jepang dulu. Di sisi lain, seperti yang kita ceritakan tadi, kalau biaya hidup di Jepang itu sangat tinggi. Bahkan orang-orang untuk menghemat gajinya itu ada yang tinggal di warnet dan sebagainya. Kalau kalian mungkin tertarik untuk kami buatkan video tentang pola hidup orang-orang yang bekerja di Jepang atau warga Jepang sendiri, boleh komen di bawah guys. Di dalam videonya Mas Neo Japan juga mengatakan kalau dia itu kesal kepada para agen yang memanfaatkan keuntungan dari para tenaga kerja yang ada di Indonesia, di mana ada beberapa agen yang nakal itu memanfaatkan hal tersebut untuk keuntungan pribadinya. Padahal agen penyalur para tenaga kerja Indonesia ke perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang itu mendapatkan keuntungan juga dari perusahaan yang mereka salurkan tenaga kerjanya guys. Jadi sebenarnya keuntungan mereka sudah cukup lah ya. Namun disclaimer dulu, ini nggak semua agen penyalur tenaga kerja seperti ini guys. Cuma hanya beberapa oknum saja. Bahkan Mas Neo Japan sendiri juga menjelaskan kalau dia juga sering memberangkatkan tenaga kerja yang di dekat wilayah tempat tinggal dia di Indonesia itu untuk bekerja di Jepang. Namun biayanya tidak semahal biaya yang harus dikeluarkan para pekerja kepada agen-agen nakal tersebut guys. Nah, banyak sekali orang juga yang bertanya-tanya kenapa si RH ini tidak meminjam uang ke teman-temannya guys. Nah, ternyata melalui agen tempat si RH ini bernaung, ternyata ada peraturan yang melarang sesama pekerja itu untuk saling berhutang. Karena takut, akhirnya RH ini pun melakukan tindak kejahatan guys, karena dia takut dipecat. Nah, setelah tertangkap, RH sendiri berada di rumah tahanan di wilayah Sawaraku, tempat dia ditangkap. Berdasarkan sumber lain guys, yaitu dari Indonesian Community of Japan, mengatakan kalau proses penahanan dan penjara di Jepang itu ada 3 tahap, di mana ada tahap pertama yaitu Ryujicho, di mana yang akan diselenggarakan untuk melakukan proses penahanan kepada si RH ini yaitu pada tanggal 16 Juli sampai dengan 17 Juli 2024. Setelah 48 jam si RH ini tertangkap. Nah, setelah ditahan, si RH akan ditempatkan di tempat yang bernama Ryujicho tadi guys, di rumah penahanan. Nah, proses yang kedua itu bernama Kensatsuchio, yaitu proses di mana RH ini akan dituntut oleh pihak kejaksaan. Setelah putusannya keluar, baru si RH ini akan dibawa ke Saibansho atau pengadilan, dan terakhir setelah pengadilan menjatuhkan vonis kepada si RH, dia akan dibawa ke Keimusho atau penjara. Nah, RH sendiri juga diberikan pilihan oleh pihak kepolisian Jepang guys, dimana pilihan tersebut adalah pilihan untuk mengungkapkan semua ini itu ke pihak KBRI yang ada di Jepang. Namun RH sendiri menolak karena mungkin dia malu. Jadi RH ini memilih melewati semua proses dari kasusnya ini sendiri guys. Padahal pihak dari kedutaan Indonesia sendiri sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian yang ada di Tokyo untuk berkoordinasi langsung juga dengan pihak kepolisian yang ada di Fukuoka tempat si RH ini ditahan. Nah, untuk si korban tadi yang bernama MA itu mengalami beberapa luka dan trauma berat guys. Semoga Mbak MA sendiri itu cepat sembuh ya guys dari trauma dan dari luka-lukanya. Nah, kabar lanjutan dari kasus ini sendiri adalah banyak sekali warga Jepang yang menaruh atensi terkait kasus tersebut, di mana para warga Jepang ini menyalahkan pemerintahnya karena sembarangan menerima tenaga kerja dari negara lain. Itu kata media yang ada di sana guys. Karena kasus ini juga banyak sekali wanita di Jepang yang awalnya bebas keluar kemana saja pada malam hari, mereka mulai takut untuk keluar
luar sendiri guys. Mas RH. Gara-gara Mas RH juga nih, banyak sekali orang-orang di Jepang yang menaruh citra buruk ke negara kita guys. Banyak sekali pihak yang menyayangkan kasus ini guys, karena para wisatawan mungkin ataupun para pelajar yang ingin ke Jepang guys, mungkin untuk izinnya sendiri untuk memasuki negara Jepang akan dipersulit, terutama yang berasal dari Indonesia. Semua ini imbas dari perlakuan yang dilakukan oleh Mas RH. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah semua ini akan selesai begitu saja atau mungkin akan semakin ruwet ke depannya dan lain sebagainya? Boleh kalian komen di bawah guys. Semoga hal ini tidak terulang lagi dan kita kembali bisa menjadi warga negara yang bebas berpergian kemanapun, ke negara manapun yang bisa kita tuju guys. Apalagi turis-turis asing terutama yang datang ke negara kita guys, mengenal Indonesia ini sebagai orang yang ramah ataupun penduduknya ramah-ramah guys. Jangan sampai karena perilaku buruk dari 1-2 orang yang bekerja di luar negeri, negara kita bisa tercoreng guys. Semoga hal ini tidak terulang lagi dan orang-orang yang terlibat dari kasus ini semoga bisa menyesali perbuatannya dan mereka pun bisa segera berubah ke arah yang lebih baik guys. Kita doakan terbaik untuk semua pihak dan semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua guys. Cukup sekian untuk video hari ini guys. Bagi kalian mungkin ada kritik dan saran, boleh komentar di kolom komentar guys. Bagi yang ingin menambahkan, mengoreksi atau merequest video lainnya, komentar juga di kolom komentar, oke? Jangan lupa juga berikan dukungan kalian kepada kami guys dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan juga nyalakan notification bell-nya. Kami ada di media sosial lain, ada di TikTok dan Instagram dengan username @obay_5. Cukup sekian untuk video hari ini, sampai berjumpa di video kami selanjutnya. Ciao.